Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatma Amzara dengan NIM 2131623. Jadi saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web bab 10 dengan judul API Communication Strategies. Bagian satu itu ada RESTful Architecture, ketika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi frontend dan backend seringkali adalah dua entitas yang terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar. Paling dominan di industri saat ini adalah RS atau Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah library atau perangkat kerja yang bisa kamu unduh. Ini kan sebuah gaya arsitektur library atau perangkat kerja atas perangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata cara makan di restoran mewah, ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayan, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika konten ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak, ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Ketaatan aturan ini yang disebut sebagai API menjadi predictable, yang mudah digunakan untuk membangun lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang tebal. Kita penggunaan anticipated verb atau secara semantik yang seringkali diabaikan oleh pengembang mulai malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan post untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan, hingga menghapus hanya karena post bisa membawa data dalam body. Padahal setiap kata kerja memiliki makna filosofis sendiri. Dia hanya untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server, post untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhan, patch untuk memperbarui sebagian data kecil, dan Dilan untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama seperti membingungkan dengan mengganggu untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang ya. Semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti cache, proxy, dan CDN untuk bekerja optimal karena mereka tahu bahwa request statement untuk simpan di cache, sedangkan post tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah status code. Seperti bisa berbicara dengan suara manusia, jadi yang menggunakan kode yang ketiga digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap tugas yang kita kirim. Kode 2XS berarti sukses, 3XX berarti barang sudah pindah, 4XS aturan found adalah cara server menyalahkan klien kamu yang salah. Kamu yang minta tidak ada perumahan yang ngawur. Terakhir, kode 5XS pengakuan dosa server. Maaf, saya yang salah. Mengembalikan status 200 oke, padahal dalamnya berisi pesan error gagal login. Adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena menggunakan sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST membuat teguh prinsip statelessness, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien sama request sehingga harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi nilai kunci skalabilitas masih cloud. Karena mudah menambah jumlah server, tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori yang tersebar. Request pertama, Budi bisa dilayani server A, dan request kedua dilayani server B, tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain yang sering disebut adalah HTOS, Hypermedia as the Engine of Application State. Meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar sistem ini tidak hanya perlu data mentah, tapi juga tautan link ke aksi-aksi berikut selanjutnya yang mungkin dilakukan. Misalnya respon data produk bisa menyertakan link untuk beli produk ini. Kalau lihat tulisan produk ini, itu menjadikan API bisa dievaluasi sendiri atau self-discoverable. Itu seperti menjelajahi website dengan mengklik link, meskipun idealis. Dalam praktiknya, banyak tim engineering melewatkan tewas karena dianggap terlalu rumit dan membebani ukuran respon pesan SON. Lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau OpenAPI. Jadi si tektor respon yang baik berarti kamu harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Ikut standar industri yang sudah ada, gunakan WL untuk mempresentasikan kata benda. Dan manfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan karena ia berlaku persis seperti yang diharapkan sama orang. Tanpa kejutan, secara independen dengan kecepatan tinggi, karena kontak kerja sudah jelas dan disepakati bersama. Jadi bagian dua itu adalah JSON dan data formatting atau bahasa persatuan. Jika TCP adalah kabel teleponnya, maka JavaScript Audio Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan tersebut. Dua dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML Extensible Markup Language yang sangat verbose. Penuh web
penuh dengan teks pembuka dan menutup yang memakan bandwidth dan sulit dibaca manusia. Biasa hadir sebagai pengaman dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras. Dengan struktur objek di JavaScript, hari ini JSON telah menjadi standar de facto untuk pertukaran data tidak hanya di web, tetapi juga di konfigurasi sistem database NoSQL dan komunikasi antar layanan itu. Kesederhanaan dan sangat terdiri dari key value pairs. Array dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun kita harus ingat bahwa data cara tersebut dokumentasi jaringan internet, dia tidak bukan dalam bentuk JavaScript dan pas hidup. Kabel internet hanya bisa menghasilkan teks atau byte binary. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization, sedikit mengirim di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi penerima, terjadi proses kebalikannya yaitu deserialization, di mana string tersebut digoreng kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kembali. Di JavaScript kita menggunakan JSON stringify untuk serialisasi dan JSON parse untuk deserialisasi. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU, memparsing string JSON yang berukuran 50 MB bisa memberitahukan server Node.js kamu selama beberapa detik. Jadi berhati-hati dengan ukuran payload data yang kamu kirim. Masalah arsitektur paling sering muncul dalam penggunaan JSON adalah ketidakkonsistenan format respon hari ini bagian mengirim user biasa mengirim data membuat mengirim array langsung ketidakkonsistenan ini membuat kode frontend menjadi penuh dengan mengajukan kondisi yang defensif dan mutan baku. Untuk mengatasinya, arsitektur ini biasanya menerapkan envelope pattern. Dalam pola ini, setiap resource universe selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama, biasanya memisahkan antara data dan meta, seperti pagination atau status. Dengan approach yang konsisten, frontend bisa membuat satu fungsi membungkus global untuk menangani semua request dengan cara yang seragam. Contoh struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti status sukses data, meta, page, total, 100, bisa terjadi atau struktur berubah menjadi status error in message. Untuk tidak valid dari satu HTTP ini karena HTTP satu kode jumlah terbatas dan terlalu umum. Dengan kode error penyakit ini di frontend bisa menampilkan pesan yang sangat spesifik pada pengguna. Bisa membedakan antara saldo tidak cukup dan rekening tujuan tidak ditemukan. Meskipun keduanya sama-sama berstatus HTTP 100 buat request, standar format ini adalah kunci dari komunikasi yang sehat dan scalable. Isu lain dalam format adalah penanganan tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti dir atau undefined. Jadi ketika kamu mengirim objek tanggalnya, dia akan dikonversi menjadi string format ISO 8601. Di sisi penerima string ini tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date. Ia tetap string. Founder sekarang ini mengoperasi kembali jika melakukan operasi tanggal. Ini sering menjadi sumber paling valid yang menyebalkan. Praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal biasanya UTC ISO, ISO string atau Unix timestamp. Di awal sebuah proyek menggunakan library pengolahan tanggal untuk menangani komponennya secara konsisten. Terakhir meskipun JSON adalah raja, ya bukan satu-satunya pilihan. Untuk kasus penggunaan yang membutuhkan format ekstrim atau ukuran paket yang super kecil, format binary seperti protokol buffer atau message batch mungkin lebih unggul. Format binary jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan kecepatan processing karena tidak perlu memproses batch. Namun trade-off-nya adalah data binary tidak bisa dibaca manusia. Yang menyulitkan proses dibagi dengan 90% aplikasi web standar. JSON terutama pilihan terbaik karena keseimbangan sempurna antara efisiensi mesin dan keterbacaan manusia. Ini pada bagian tiga itu ada grab queue, overview, mengambil sesuai kebutuhan. Meskipun menurut sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan frontend menjadi semakin kompleks. Tahap pertama adalah fetching. Klien harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kamu ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi. Tapi poin get user dari iris mengembalikan 5 profil dan data, masuk alamat lengkap, lewat pesanan, dan nomor sepatu. Ini adalah pemutusan kuota data pengguna dan baterai yang bersahaja. Masalah kedua adalah the fetching. Data poin yang menyediakan untuk data sehingga kalian harus melakukan fetching tambahan. Untuk menampilkan satu halaman profil, kamu mungkin harus memanggil user aku
Lalu user satu post, lalu user satu fans, akan efek waterfall kita yang lambat. Dan itu menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan REST yang berbasis resource, GraphQL berbasis graph dan menyediakan bahasa query yang fleksibel dengan GraphQL planners, kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Klien bisa mengirim query, tolong berikan saya data user dengan ID satu. Saya cuma butuh field name dan avatar saja. Tapi akan membantu dengan jelasan yang proses seperti perjalanan tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Ini mencetak ini seperti makan di restoran prasmanan buffet di mana kamu mengambil waktu sepamu dibandingkan rest yang itu seperti menu set meal, menu set meal yang tidak bisa diubah isinya. Jantung dari Graphql adalah skema sebuah konver tipe data yang kuat yang mendefinisikan apa saja yang terjadi di API. Memang sebagai rekomendasi itu yang bisa divalidasi secara otomatis. Jika klien kami coba meminta field yang tidak ada di skema, itu pengembangan akan langsung memberikan peringatan error bahkan sebelum kode dijalankan. Ini sangat memungkinkan di mana kita harus sering menyebar nama file atau membuka dokumentasi PDF. Itu kalau luar sah. Skema GraphQL juga memungkinkan fitur lain seperti di mana tools seperti GraphQL dan Polos Handbook bisa meneliti seluruh API secara otomatis memberikan pengalaman pengembang GIS yang luar biasa. Dalam GraphQL, operasi dibagi menjadi dua jenis utama, query, data setara dengan get address dan mutation. Semua request di GraphQL dikirim menggunakan metode HTTP POST ke satu endpoint yang sama, yang kadang menggunakan sistem caching HTTP tradisional karena semua request terlihat sama. Kita bisa mengandalkan caching browser bawaan, kompleksitas caching berbeda dari level jaringan ke level aplikasi. Satu lain terhadap GraphQL adalah kompleksitas implementasi dibandingkan. Membuat server GraphQL yang efisien jauh lebih solid dan kadang membuat server sederhana. Developer bagian harus memikirkan masalah remote shop n plus one, di mana satu query bersaing dalam bisa memicu ribuan query database secara tidak sengaja. Membuat performa server, ternyata memiliki kebebasan penuh kepada klien untuk melakukan query apa saja tidak berbahaya. Kita bisa mengirim query yang sangat kompleks dan dalam definisi nested query untuk membuat sertifikat tersebut. Oleh karena itu, server GraphQL membutuhkan mekanisme pengaman tambahan seperti query depth limiting atau complexity analysis. Jadi kapan harus memiliki GraphQL dibanding kelas gunakan GraphQL yang semua memiliki relasi data yang sangat kompleks seperti media sosial, melayani banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda. Namun untuk kesenjangan dengan pola akses data yang belum selesai, daras tetap solusi yang lebih sederhana, lebih berdedikasi dan lebih tenang. Bagian kedua ada fetching data atau alat pengguna. Setelah memahami protokol REST dan format data, jika membutuhkan alat tejas pada didapatkan untuk bagaimana melakukan panggilan ke 8 server. Selama bergunakan cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek XML HTTP request yang API sangat buruk, bertele-tele, nomor basis fallback. Kami berusaha berdaya ini sudah menyediakan API bawaan yang jauh lebih lanjut. Terus berbasis Promas yang mungkin kan digunakan bersama sintak testing wait modern. Kode pengambilan dulu butuh 20 baris ini terus dalam 3 baris web page, respon dan WordPress design karena Fish adalah fitur native browser dan tidak perlu menginstal library. Namun Fish memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah fitur Fish menangani error. Menangani error, Carnival Fish tidak akan menganggap HTTP 404 atau 500 sebagai error yang harus di patch. Bagi patch, selama request berhasil dikirim dan server membalas, itu dianggap susah. Mas misalnya akan reject jika terjadi masalah jaringan. Karena keterbatasan page mentah inilah banyak developer masih memilih menggunakan Axios, boleh BTP client yang paling populer dari position JavaScript. Axios menawarkan quality of life improvement yang signifikan. Ini otomatis mengubah JSON menjadi objek. Like, otomatis mengimpact lalu tidak 104 atau 5xx. Dan memiliki fitur interceptor. Interceptor sangat powerful untuk fitur skala besar yang mungkin kita mencoba setiap request dan respon yang keluar masuk aplikasi. Kita bisa menggunakan interceptor untuk menghentikan autentikasi ke setiap header request secara otomatis.